Oke, hello semuanya, apa kabar teman-teman semua? The Shawshank Redemption, sebuah film dengan rating 9.1, sekaligus menjadi film terbaik versi IMDb. Wow, film yang dirilis pada tahun 1994 ini memang memiliki plot yang sangat-sangat berbeda dengan kebanyakan film bertemakan penjara lainnya. Gak banyak scene kekerasan di film ini, tapi alur ceritanya dijamin bikin kalian ketagihan. What? Ketagihan apa tuh? Nah gini, dari awal hingga pertengahan film kita tuh dikasih clue yang gak beraturan polanya, kadang bikin bingung juga. Tapi di akhir film, semua clue itu ditampilin secara rapi dan beraturan. Gila, sekeren itu. Nah, gue gak mau ngasih spoiler apapun, kita bakalan langsung aja masuk ke full alur cerita film The Shawshank Redemption. Pada tahun 1947 berlangsung sebuah persidangan yang melibatkan Andy Dufresne sebagai tersangka atas pembunuhan istri dan selingkuhan istrinya. Pengadilan mengungkap kasus ini bukanlah amarah yang spontan, melainkan balas dendam yang brutal. Istri dan selingkuhannya ditemukan gak bernyawa dengan bekas 4 tembakan tepat pada masing-masing kepala. Andy menegaskan bahwa malam itu dia berniat menemui istri dan selingkuhannya. Namun saat sampai, rumah itu kosong. Di bawah pengaruh alkohol, Andy menunggu mereka di pinggir jalan. Tapi saat Andy sadarkan diri, dia memutuskan untuk pulang dan membuang pistolnya ke sungai. Namun berdasarkan bukti yang dimiliki pengadilan, hakim menilai pembelaan Andy makin membuatnya terlihat dingin dan kejam. Tanpa interupsi, Andy ditetapkan bersalah dengan hukuman seumur hidup. Di waktu yang sama, seorang narapidana bernama Red dipanggil untuk menghadap. Masa hukuman 20 tahun penjaranya telah selesai. Saat menjawab beberapa pertanyaan, Red mengaku bahwa ia telah berubah dan tak lagi berbahaya bagi masyarakat. Pernyataan itu ditolak. Yap, hal seperti itu ternyata sudah biasa di penjara Shawshank. Bahkan sebelum mereka memasuki ruangan itu, mereka sudah siap untuk ditolak. Red adalah seorang terpidana 20 tahun penjara atau seumur hidup. Bisa dibilang dia adalah senior atau orang yang paling disegani di sana. Red juga satu-satunya orang yang mampu menyeludupkan barang untuk masuk. Bahkan dia mampu menyeludupkan narkoba ke penjara itu. Perlu diingat, Shawshank adalah penjara bagi mereka tersangka kejahatan berat. Pada hari itu, sirine kedatangan narapidana baru membuat semua tahanan berbaris menyambutnya. Momen ini selalu mengasihkan karena mereka yang baru datang akan menjadi taruhan bagi para senior. Cara mainnya juga mudah. Senior akan memilih yang terlemah di antara mereka. Jika pilihannya menangis pada malam pertama di penjara itu, mereka akan menang beberapa batang rokok. Chubby fat ass there, the fifth one from the front. Put me down for quarter deck. Paul drank of water with a silver spoon up his ass. Vodka? Never happened. Well, narapidana baru itu digiring menemui seseorang. Dia adalah Norton, kepala penjara Shawshank. Dan yang di sebelahnya itu adalah Hadley, kapten penjaga penjara. Norton memberitahu aturan main di penjaranya. Aturan pertama, dilarang menghina nama Tuhan. Aturan selanjutnya akan mereka dapatkan selama berada di penjara. Welcome to Shawshank. Setelah itu mereka semua dimandikan dengan air bertekanan tinggi, dilempari bedak yang hampir membutakan mata, kemudian digiring tanpa pakaian seperti bayi. Red mengatakan bahwa malam pertama di Shawshank adalah hari terberat bagi narapidana baru dan mereka akan segera menyadari itu saat pintu jerujinya tertutup. I had my money on Andy Dufresne. Lights out! Hey, fat ass. Fat ass. Di momen ini senior akan selalu mengusili tahanan baru dan mereka tak akan berhenti hingga petugas datang. Haywood berhasil menjahili dan membuat jagoannya menangis pada malam itu. Kehebohan ini terdengar oleh Hadley. Tahanan baru yang terus-terusan menangis membuat Hadley marah dan memukulnya hingga pingsan. Di momen ini Red menyadari bahwa dia telah kalah karena jagoannya Andy sama sekali tak bersuara pada malam itu. Pada keesokan paginya, Haywood terlihat sangat senang karena jagoannya berhasil menangis pada malam tadi. Tapi sayangnya jagoannya itu tak akan kembali lagi. Kepala klinik mengatakan bahwa Hadley memukul kepalanya terlalu keras, sehingga saat sampai di klinik pria itu sudah tak tertolong. Dan ini adalah 1 bulan sejak hari itu. Andy yang dikenal dingin dan tertutup mendatangi Red. Andy meminta bantuan Red untuk menyeludupkan barang ke dalam penjara. Dia bahkan bersedia membayar lebih untuk sebuah martil atau palu. Andy menjelaskan bahwa ia memiliki hobi sebagai pengoleksi batu dan untuk membentuk batu itu dia membutuhkan sebuah palu. Di momen ini Red membocorkan bahwa geng The Sister menyukai Andy, khususnya Box, dan geng itu tak peduli meskipun targetnya tak menyukai laki-laki sekalipun. Red juga menegaskan apabila Andy menggunakan palu itu untuk melarikan diri, dia butuh menggali terowongan selama 600 tahun tanpa henti. That's free. Well, if there's any trouble, I won't use the rock hammer.
Sejak dari percakapan itu, Red mengubah penilaiannya terhadap Andy. Menurutnya cara Andy berbicara dan berjalan tak biasa di penjara itu. Sifatnya begitu tenang tanpa takut. Dan mungkin itu adalah salah satu alasan banyak napi tak menyukainya. Pada keesokan harinya, Andy yang tengah bekerja diminta untuk mengambil material. Namun ternyata itu adalah jebakan Sisters. Dia dikepung oleh 3 orang sekaligus. Red mengetahui bahwa Andy telah bertarung dengan baik. Seandainya aja alasan itu dapat digunakan untuk membuat Sisters jerah. Namun penjara tak seperti kisah dongeng. Kejahatan itu terus berlanjut seperti rutinitas. Tak jarang Andy muncul dengan luka memar baru di wajahnya. Kadang Andy berhasil melawan, kadang tidak. Menurut Red, 2 tahun pertama itu adalah hal terburuk bagi Andy. Hingga pada musim semi tahun 1949, kepala penjara mencari 12 sukarelawan untuk bekerja membenarkan atap selama 1 minggu. Ini adalah pekerjaan yang sangat diminati. Ratusan orang mendaftar dan yang sudah pasti dipilih adalah Red dan rekan-rekannya. Oh ya, Red juga menyuap untuk menambahkan Andy dalam pekerjaan itu. Saat tengah bekerja, nggak sengaja Andy mendengar pembicaraan Hadley yang tengah mengutuk kebijakan pemerintah tentang pajak. Mendengar hal ini, Andy pun menghampiri Hadley dan langsung menawarkan solusi untuk masalahnya. Dan Andy bersedia membantunya mengatur semua itu. Bahkan Hadley tak perlu membayar, cukup ditukar dengan 3 botol bir setiap paginya. Hadley pun akhirnya menyetujui kerjasama itu. Kini setiap jam 10 pagi mereka semua tertawa lepas sambil menikmati bir layaknya orang bebas. We sat and drank with the sun on our shoulders and felt like free men. Hey, want a cold one, Andy? Pada malam harinya, Andy melihat beberapa ukiran nama yang tercoret pada dinding kamar penjara. Merasa risih, Andy pun meminta Red untuk membelikannya sebuah poster wanita cantik. Mungkin untuk menutupi ukiran-ukiran itu. Tapi saat hendak kembali, Andy ternyata telah diikuti oleh geng Sisters. Dia kembali dikeroyok oleh geng itu. Meskipun berurusan dengan benda tajam, Andy tetap melakukan perlawanan. Singkat cerita, perlawanan ini berhasil membuat geng Sisters itu membatalkan niatnya. Namun pengeroyokan itu membuat Andy terluka parah dan harus dirawat selama 1 bulan. Artinya dalam kurun waktu selama itu Andy tak bisa membantu Hadley. Hadley yang geram langsung mencari Box dan menghajarnya hingga cedera parah. Dari sini, Sister tak pernah lagi berani mengganggu Andy. Kini Box diberitakan lumpuh total dan hanya bisa bersandar di kursi roda. Dan Shawshank pun memutuskan untuk memindahkannya ke rumah sakit pengamanan. Singkat cerita, Andy pun kini telah kembali ke ruangan tahanan. Dia disambut oleh sebuah poster requestannya dan potongan kertas bertulisan gratis dari Red. Mungkin ini balasan bir yang waktu itu. Sialnya, hari itu ternyata terjadi inspeksi mendadak. Setiap ruangan diperiksa secara detail, tapi entah kebetulan atau direncanakan, Andy yang saat itu sedang memegang Bible mendapat simpati dari Norton yang terkenal sangat agamis. Mereka pun berdiskusi tentang beberapa ayat. Untungnya Andy bisa menghandle situasi ini dengan baik, sehingga beberapa barang seperti amplas dan poster yang mestinya ilegal dimasukkan dalam pengecualian. Exceptions can be made. Tetapi menurut Red, pemeriksaan itu hanyalah alasan Norton untuk melihat kemampuan Andy. Dan benar aja, beberapa saat setelah itu Andy pun dipanggil untuk menghadap. Kepala penjara itu mengatakan bahwa Andy berhak mendapat pekerjaan yang setara dengan pendidikannya. Andy pun akhirnya ditugaskan untuk membantu Brock bekerja di perpustakaan. Hingga seorang petugas pun datang menemuinya. Sipir itu meminta bantuan Andy untuk membuat perencanaan keuangan untuk pendidikan anaknya. Nah, di momen ini Andy mulai menyadari bahwa pelan-pelan Norton ingin menjadikannya peliharaan yang menguntungkan. Mengetahui perannya sangat dibutuhkan, untuk sebuah alasan Andy pun mengajukan dana untuk melakukan renovasi perpustakaan. Sayangnya pemerintah hanya mendanai 3 bidang, yaitu penambahan dinding, besi penjara, dan penambahan penjaga, dan tak lebih daripada itu. Tetapi Norton memberikan kesempatan kepada Andy untuk mengajukan surat permintaan kepada Senat. Sebenarnya dia tahu sih kalau surat itu nggak bakal pernah ditanggapi. Dan ini adalah 2 tahun sejak hari itu. Selain menjadi konsultan keuangan, dia kini juga diminta mengerjakan laporan pajak untuk seluruh penjaga Shawshank, bahkan antar lapas, secara gratis tentunya. Pada sore harinya, Andy dan Red dikagetkan oleh aksi Brock yang memberontak tanpa alasan. Dia mengancam ingin membunuh Haywood dengan alasan agar bisa kembali menetap di Shawshank. Ternyata pemberontakan ini dipicu karena pembebasan bersyaratnya telah dipenuhi. Hal ini tentu membingungkan bagi penghuni Shawshank. Gimana bisa orang mau dibebasin malah ngamuk? Tapi ternyata semuanya menjadi masuk akal saat dijelaskan oleh Red. Brock telah menetap di Shawshank selama kurang lebih 50 tahun. Dia punya reputasi, pangkat, dan cukup disegani di penjara itu. Nah, di luar sana, Brock itu gak lebih dari pria tua tanpa keahlian. Bahkan dia gak tahu apapun di luar sana. Dewan Pemasyarakatan menempatkan Brock pada sebuah rumah singgah dan memberikannya sebuah pekerjaan sebagai pegawai toko. Brock menyadari bahwa ia tak disukai di tempat itu. Geraknya yang lambat dan seringkali mendapat komplain.
Setiap malam dia terbangun ketakutan karena mimpi buruk. Ruangan itu terlihat sangat asing dan tak ramah baginya. Brock bahkan berniat menembak manajernya itu agar dia bisa kembali ke Shawshanks. Namun dia merasa itu hanyalah omong kosong untuk pria tua sepertinya. Hingga pada hari itu Brock mengaku lelah untuk terus-menerus merasa takut. Dengan jas rapi yang ia kenakan, Brock pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Berita ini pun sampai ke Shawshanks. Ternyata sebelum memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, Brock sempat mengirimkan surat kepada Andy. Dalam surat itu ia mengaku bahwa ia tak ingin lagi merepotkan siapapun. Brock juga meminta Andy untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Haywood. Suasana sedih itu berakhir pada sebuah panggilan terhadap Andy. Semua usahanya dalam 6 tahun terakhir ini akhirnya terjawab. Negara mengalokasikan dana sebesar $200 dan beberapa paket buku untuk perpustakaan di Shawshanks. Permasalahannya dianggap selesai. Di akhir surat, Senat pun memintanya untuk berhenti mengirimkan surat. Mengetahui hal ini, Andy pun kini berniat untuk mengirimkan 2 surat dalam 1 minggu. Gila. Sesaat setelah petugas meninggalkannya, Andy tiba-tiba memutar sebuah lagu opera klasik dan menghubungkannya ke speaker hingga terdengar ke seluruh bagian penjara. Lagu itu dinyanyikan oleh 2 orang wanita Italia. Red mengaku tak pernah mengerti sepatah kata pun tentang lirik lagu itu. Tetapi dia merasakan energi yang tinggi dan kuat dalam setiap lantunannya. Lagu itu seakan membuat semua tahanan di Shawshanks merasa bebas dalam beberapa detik. Namun hal ini menyebabkan Norton sangat marah pada Andy. Tak mempedulikan teriakan Norton dari luar ruangan itu, Andy malah menambah volume dari lagu itu sambil tersenyum melihat ke arah petugas. Karena hal ini, Andy dihukum selama 2 minggu pada ruangan isolasi. Setelah keluar, Andy menjelaskan alasannya melakukan hal itu. Andy mengatakan bahwa keindahan lagu membuat orang tetap hidup dengan harapan, dan Andy mencoba membagikannya melalui speaker hari itu. Namun Red mengingatkan Andy untuk tidak bermain dengan kata-kata itu, karena harapan tak ada di dalam tempat seperti Shawshanks. Dan ini adalah tahun ke-30 Red berada di Shawshanks. Dia kembali dipanggil untuk menghadap dewan. Saat ditanya tentang rehabilitasnya, dengan jujur Red mengatakan bahwa ia telah benar-benar berubah. Membahayakan, dan itu adalah sebuah perkataan jujur. Dan pernyataan itu kembali ditolak. Red diminta menghadap 10 tahun lagi. Yap, mungkin gak ada seorang pun yang tahu harus menjawab apa agar dewan itu mempercayainya. Kegilaan Andy mengirim 2 surat dalam seminggu kembali mendapat balasan. Kini Shawshanks mendapat anggaran perpustakaan sebesar $500 per tahunnya. Uang itu dimanfaatkan oleh Andy dengan sangat baik. Dengan tangan Andy, perpustakaan kumuh itu kini telah berhasil menjadi perpustakaan terbaik di New England. Di tahun itu juga Norton memulai programnya yang bernama Inside Out, yaitu mempekerjakan narapidana di luar penjara dan melalui pengawalan ketat tentunya. Katanya sih biar para tahanan ini bisa belajar kerja jujur serta dapat berkontribusi juga buat masyarakat. Norton juga mengatakan bahwa upah mereka hanyalah skala kecil dari pajak masyarakat. Namun menurut Red, kata sejumlah kecil itu artinya free atau gratis. Nah, di balik aliran uang kotor itu ada bengkel profesional yang berperan besar dalam mencucinya. Bahkan Andy telah mengatur semuanya yang membuat mereka berdua tak akan pernah bisa tercium oleh FBI. Karena penanggung jawab dari semua dana itu adalah identitas fiktif tak bernyawa yang telah ia ciptakan dengan sempurna. Oh ya, lengkap dengan akta, SIM, jaminan sosial, dan asuransinya. Mendengar Andy menceritakan skenario itu membuat Red tersenyum tanpa henti mengagumi Andy. Pertama kalinya dia mengakui kejeniusan Andy melalui mulutnya sendiri. Well, pada tahun 1965, sirine kedatangan tahanan baru kembali berbunyi. Dan salah satu dari mereka bernama Tommy, seorang pemuda dengan histori keluar masuk penjara dari umur 13 tahun, sombong dan funky. Tetapi pengalaman yang dimiliki Tommy membuatnya dapat berbaur dengan mudah dengan para senior. Sifatnya yang konyol tak jarang memecahkan suasana. Pengakuan Tommy yang pernah keluar masuk penjara sejak umur 13 tahun membuat Andy berkomentar kalau lo itu sebenarnya nggak bakat jadi maling, Tom, ketangkep mulu. Singkat cerita, Tommy pun mengetahui bahwa Andy pernah mengajari beberapa tahanan hingga lulus ujian. Ia pun meminta Andy untuk mengajarkannya, mungkin biar ada bakat baru pas udah keluar nanti. Melihat semangat Tommy dalam belajar membuat Andy mulai menyukai anak itu. Atau mungkin cara ini yang dilakukan Andy untuk mengisi waktu yang berasa sangat lambat di dalam penjara itu. Di momen ini Tommy mulai mengagumi kepintaran Andy. Dia bertanya banyak kepada Red. Namun fakta Andy dipenjara karena membunuh sontak membuat Tommy kaget. Red mengatakan bahwa Andy memergoki istrinya selingkuh dengan pemain golf profesional. Dan Andy membunuh keduanya. Tak tahu apa yang dia pikirkan, Tommy langsung menemui Andy. Tommy mengaku pernah bertemu seseorang bernama Elmo Blatch, pria besar sekaligus rekan sekamarnya saat dipenjara di Thomaston 2-3 tahun lalu. Dia dihukum 12 tahun penjara atas perampokan bersenjata.
Pria itu memiliki ciri khas yaitu tak pernah berhenti berbicara. Dia selalu bercerita tentang ratusan pekerjaan yang pernah ia lakukan, bahkan orang yang pernah ia bunuh. Hingga satu malam Tommy bertanya tentang siapa yang telah dia bunuh. Pria itu pun mulai menceritakan bahwa dia dulu bekerja di country club untuk mencari sasaran pria kaya yang masuk ke tempat itu, lalu merampoknya. Kebetulan pria kaya itu terbangun saat Elmo tengah melakukan aksinya. Merasa terganggu, Elmo pun membunuh keduanya. Yang mencengangkan, pria itu ternyata bersama dengan wanita cantik yang bukan istrinya, melainkan istri dari seorang bankir kaya. Dan disinilah bagian terbaiknya menurut Elmo, karena bankir kaya itulah yang dituduh dan menanggung semua perbuatannya, sambil tertawa seperti psikopat. Man missing on tier 2, cell 245. Dufresne! Damn it, Dufresne, you're putting me behind. Oh, my holy God.